Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi, tapi disajikan dengan cara yang ringan, menarik, dan tentu saja nggak ngebosenin. Dan hari ini kita akan bahas kabar yang sangat mengejutkan dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Bikin heboh. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan terancam sanksi berat dari FIFA karena dugaan pelanggaran dalam proses naturalisasi pemain asing. Niatnya mau saingi timnas Indonesia yang lagi naik daun, malah bisa-bisa kena diskualifikasi dari seluruh ajang internasional. Loh, kok bisa? Siapa pemain yang dimaksud? Apa pelanggarannya? Dan seberapa besar ancaman yang dihadapi Malaysia? Simak terus videonya sampai habis, karena kita akan kupas tuntas dengan cara yang ringan, mudah dimengerti, tapi tetap tajam dan akurat. Ini baru mantap. Timnas U17 Indonesia sudah mulai bersiap untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dan yang menarik, pelatih Nova Arianto memanggil 9 pemain diaspora ke dalam pemusatan latihan atau TC di Bali. Wah, siapa aja mereka? Dan apa sebenarnya fokus utama dari TC ini? Langsung aja kita bahas secara lengkap, menarik, dan santai versi kita tentunya. Tonton sampai selesai. Wow, Calvin Verdonk, bek kiri tangguh Timnas Indonesia yang musim ini tampil luar biasa bersama NEC Nijmegen di Eredivisie, Liga Belanda. Namanya tengah dikaitkan dengan klub besar FC Utrecht, tapi benarkah dia akan pindah? Atau semua ini cuma rumor tanpa dasar? Simak sampai habis karena kita akan bahas langsung dari bocoran orang dalam di Belanda, komentar dari agennya, hingga pernyataan pribadi dari Verdonk sendiri. Let's go! Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin heboh. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan terancam sanksi berat dari FIFA karena dugaan pelanggaran dalam proses naturalisasi pemain asing. Niatnya mau saingi timnas Indonesia yang lagi naik daun, malah bisa-bisa kena diskualifikasi dari seluruh ajang internasional. Loh, kok bisa? Siapa pemain yang dimaksud? Apa pelanggarannya? Dan seberapa besar ancaman yang dihadapi Malaysia? Simak terus videonya sampai habis, karena kita akan kupas tuntas dengan cara yang ringan, mudah dimengerti, tapi tetap tajam dan akurat. Semua berawal dari sosok Facundo Garces, pemain belakang asal Argentina yang diketahui bermain untuk klub La Liga, Deportivo Alavés. Secara mengejutkan, Garces muncul membela timnas Malaysia di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Dan disinilah masalah mulai muncul. Warganet, pengamat bola, bahkan media internasional mempertanyakan, apa benar Garces punya hubungan darah dengan Malaysia? Karena menurut regulasi FIFA, ada syarat ketat soal pemain yang ingin membela timnas negara lain. Harus punya garis keturunan langsung, seperti orang tua atau kakek nenek dari negara tersebut, atau sudah tinggal di negara tersebut selama minimal 5 tahun setelah usia 18 tahun. Nah, masalahnya, Garces tidak pernah tinggal di Malaysia, dan soal garis keturunan masih sangat kabur dan tidak jelas. Beberapa media Malaysia menyebut bahwa Garces punya garis keturunan dari neneknya yang konon berdarah Malaysia. Tapi lucunya, nggak ada satupun dokumen atau pernyataan resmi yang membuktikan hal ini. Bahkan banyak netizen menyebutnya sebagai garis keturunan gaib. Memangnya legal menambah banyak pemain tanpa darah Malaysia, tulis seorang pengguna X. Aneh sekali, kenapa tiba-tiba banyak orang Argentina ngaku punya nenek dari Malaysia? Tambah yang lain. Bahkan media Argentina sendiri, radiogol.com, cuma menulis singkat. Garces punya hubungan dengan Malaysia melalui neneknya.
Tapi nggak dijelaskan nenek dari mana, tinggal di mana, dan kok bisa nyambung ke Malaysia. Kalau benar Garces tidak memenuhi syarat FIFA, ini berarti Malaysia telah melanggar aturan naturalisasi pemain. Dan pelanggaran ini bukan hal sepele. Sanksi dari FIFA bisa sangat berat, bahkan lebih parah dari yang pernah dialami Timor Leste beberapa tahun lalu. Berikut ancaman yang bisa diterima Malaysia jika terbukti bersalah. Diskualifikasi dari semua kompetisi internasional hingga 2027. Termasuk kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, bahkan Piala AFF. Seluruh hasil pertandingan yang melibatkan Garces bisa dibatalkan, dan tak kalah serius, denda administratif hingga 30 miliar rupiah. Gila ya? Ini bukan cuma pukulan untuk Federasi Sepak Bola Malaysia, tapi juga untuk pemain dan fans yang berharap banyak dari skuad Harimau Malaya. Beberapa tahun terakhir, kita tahu Malaysia sangat aktif melakukan naturalisasi, bahkan terkesan ingin menyaingi proyek naturalisasi Timnas Indonesia, tapi bedanya, Indonesia sangat berhati-hati. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama jelas punya darah keturunan Indonesia dan semua prosesnya terbuka serta mengikuti prosedur FIFA. Sementara Malaysia memilih jalur cepat. Bahkan kini dipertanyakan, apakah mereka membeli pemain asing yang tak punya ikatan emosional atau darah dengan negara? Kalau benar, ini bukan cuma pelanggaran hukum FIFA, tapi juga menghancurkan identitas tim nasional itu sendiri. Menariknya, media mainstream di Malaysia hampir tidak ada yang mengangkat isu ini secara terbuka. Kenapa? Apakah karena tekanan dari FAM? Atau memang mereka ingin menyapu di bawah karpet? Yang jelas, AFC sudah memberi pernyataan internal soal kemungkinan sanksi berat jika pelanggaran terbukti, dan publik internasional pun kini tengah menunggu. Apa sikap FIFA? Bagaimana FAM akan merespons? Dan apakah negara-negara Asia lain seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam akan mengajukan protes resmi? Jadi, Sobat Garuda, kasus ini jelas menjadi tamparan keras buat sepak bola Malaysia. Niat hati ingin cepat berkembang malah terancam dihukum FIFA. Menurut kalian, apakah Malaysia layak dihukum jika terbukti memalsukan proses naturalisasi? Dan kalau Garces benar tidak punya hubungan darah, apakah itu termasuk kecurangan? Apakah naturalisasi tanpa koneksi emosional masih bisa disebut sebagai perwakilan negara? Bagaimana pendapat kalian soal cara Indonesia dan Malaysia mengelola pemain keturunan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang cinta sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Ini baru mantap. Timnas U17 Indonesia sudah mulai bersiap untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dan yang menarik, pelatih Nova Arianto memanggil 9 pemain diaspora ke dalam pemusatan latihan atau TC di Bali. Wah, siapa aja mereka? Dan apa sebenarnya fokus utama dari TC ini? Langsung aja kita bahas secara lengkap, menarik, dan santai versi kita tentunya. Tonton sampai selesai. Setelah sukses tampil sebagai tuan rumah di Piala Dunia U17 2023, kini Timnas Indonesia U17 kembali lolos. Bukan karena jadi tuan rumah, tapi lewat jalur kualifikasi. Dan untuk pertama kalinya juga, turnamen ini akan memakai format baru. Diikuti 48 tim, diselenggarakan setiap tahun, dan digelar di Qatar 3-27 November 2025. Indonesia sendiri tergabung dalam grup H bersama negara-negara kuat seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Nggak main-main ya lawannya, makanya TC kali ini benar-benar dimanfaatkan pelatih Nova Arianto untuk menyusun kekuatan terbaik. Dalam daftar 34 pemain yang dipanggil ke TC di Bali, ada 9 pemain diaspora yang langsung mencuri perhatian. Mereka datang dari berbagai negara dan klub, bahkan beberapa berasal dari akademi ternama Eropa. Yuk, kita kenalan satu persatu. Aizar Jacob Tanjung dari klub Sydney FC, Australia. Feike Muller dari klub Willem de Goa, Tilburg, Belanda.
Deston Hoop dari klub SC Telstar, Belanda, Lionel de Troy dari klub US Città di Palermo, Italia, Floris de Pagater dari klub SC Telstar, Belanda, Noah Pohan S dari klub Nasi Breda, Belanda, Jonah Geiling dari klub FC Emmen, Belanda, Azadin Ayub dari klub Elverum FC, Norwegia, dan Nicholas dari klub Rosenborg BK, Norwegia. Nama-nama ini mungkin belum familiar di telinga publik Indonesia, tapi jangan salah, mereka punya darah Indonesia dan potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Menurut Nova Arianto, tujuan utama TC ini bukan sekadar latihan, tapi juga proses seleksi. Ia ingin melihat langsung kualitas dari para pemain diaspora yang baru pertama kali dipanggil. Semua pemain diaspora ini baru, hanya Eizar Tanjung yang sebelumnya sudah kami pantau, tapi belum pernah kami panggil secara resmi, ujar Nova. TC ini berlangsung dari 7 Juli hingga 10 Agustus 2025. Selama lebih dari sebulan, para pemain akan dinilai dari kemampuan teknis, taktik, hingga sikap di lapangan. Nova juga belum ingin membocorkan seperti apa tipe pemain yang dia cari karena menurutnya ditunggu saja. Ya, menghadapi tim sekelas Brasil di babak grup, Nova jelas nggak bisa sembarangan memilih pemain. Ia butuh skuad yang kompak, tangguh, dan siap tempur secara mental maupun fisik. Kehadiran pemain diaspora diharapkan bisa menambah kedalaman skuad, membawa pengalaman dan gaya bermain dari luar negeri, memberikan warna baru dalam permainan timnas. Tapi ingat ya, bukan berarti pemain lokal kalah bersaing. Nova sudah menegaskan, semua pemain punya peluang yang sama. Diaspora atau lokal, siapa yang kerja keras, itu yang dipilih. Kenapa Bali? Bukan karena liburan ya, Bali dipilih karena suasananya yang kondusif dan fasilitas yang semakin lengkap untuk latihan intensif. Selain itu, suasana tenang di Pulau Dewata bisa bantu pemain fokus dan membangun chemistry. Dan jangan salah, latihan di Bali ini bukan sekadar latihan fisik, tapi juga simulasi taktik dan game internal, alias uji coba kecil antar pemain. Wah, seru banget ya melihat bagaimana seriusnya Timnas U17 mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Panggilan 9 pemain diaspora ini bisa jadi gebrakan, tapi juga ujian. Apakah mereka bisa menyatu dengan pemain lokal, dan siapa yang akan lolos ke skuad inti nanti? Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah langkah Nova memanggil pemain diaspora ini sudah tepat? Dari 9 nama yang disebutkan, siapa yang paling kalian tunggu performanya? Serta, haruskah PSSI lebih banyak eksplorasi pemain keturunan dari luar negeri atau tetap fokus ke pembinaan lokal? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung perkembangan sepak bola Indonesia. Wow! Calvin Verdonk, bek kiri tangguh Timnas Indonesia yang musim ini tampil luar biasa bersama NEC Nijmegen di Eredivisie, Liga Belanda. Namanya tengah dikaitkan dengan klub besar FC Utrecht. Tapi, benarkah dia akan pindah? Atau semua ini cuma rumor tanpa dasar? Simak sampai habis karena kita akan bahas langsung dari bocoran orang dalam di Belanda, komentar dari agennya, hingga pernyataan pribadi dari Verdonk sendiri. Let's go! Pertama-tama kita harus kasih kredit dulu buat penampilan Calvin Verdonk musim ini. Dia main sebanyak 36 pertandingan, nyumbang 1 gol dan 1 assist. Tapi lebih dari itu, dia benar-benar jadi tembok kokoh di sisi kiri pertahanan NEC. Permainannya konsisten, tajam saat menyerang, dan disiplin waktu bertahan. Bahkan, Verdonk masuk kandidat bek kiri terbaik Liga Belanda musim ini. Keren banget kan? Wajar kalau performanya bikin banyak klub tertarik. Dan salah satu klub yang paling sering disebut adalah FC Utrecht. Nah, rumor yang beredar di media sosial dan forum bola Eropa menyebut Calvin Verdonk sedang didekati oleh FC Utrecht. Tapi kabar ini jadi makin ramai setelah seorang jurnalis kenamaan asal Belanda, Munir Bouwalin, buka suara. Dia bilang,
Banyak banget fans dan followernya yang nanya soal apakah benar Verdonk bakal pindah ke Utrecht. Dan tahu nggak, Mounir langsung turun tangan nyari fakta. Bukan sekadar spekulasi, dia menghubungi langsung agen Verdonk, yaitu Nathan van Koperen. Hasilnya, saya baru saja bertanya kepada agennya dan dia langsung menyanggahnya. Tidak ada yang terjadi dengan Utrecht saat ini. Artinya, sampai sekarang Utrecht belum mengajukan tawaran resmi sama sekali. Setelah itu, giliran Verdonk sendiri yang angkat bicara. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, dia bilang bahwa saat ini masih sangat nyaman di Nijmegen, klub tempat dia bermain sekarang. Kalimat lengkapnya kayak gini, "Saya tidak punya alasan untuk mengeluh di sini dengan kontrak yang bagus. Tapi mungkin saya bisa mendapatkan lebih banyak uang di tempat lain." Wah, ini kalimat yang jujur banget. Artinya, kalau ada tawaran yang lebih menguntungkan, dia tidak akan menutup pintu. Lanjut lagi, Verdonk juga bilang, NEC juga siap untuk berpikir bersama. Mungkin kita berdua akan mendapatkan keuntungan darinya. Artinya, klub juga terbuka kalau memang ada tawaran yang masuk dan bagus untuk semua pihak. Tapi sampai sekarang, belum ada yang konkret. Sekarang, kita coba lihat dari 3 sudut pandang. Bertahan di NSC, Verdonk nyaman, performa bagus, dan jadi pemain inti. Kalau dia ingin stabil dan tetap berkembang tanpa gangguan, ini pilihan aman. Pindah ke FC Utrecht. Utrecht punya nama lebih besar, finansial lebih kuat, dan peluang main di level Eropa lebih terbuka. Tapi, sampai sekarang, belum ada tawaran resmi. Ini masih sekadar rumor. Mencoba liga lain di luar Belanda. Dengan paspor Indonesia sekarang, peluang Calvin main di Asia, terutama Jepang, Korea, atau Timur Tengah, juga terbuka. Apalagi kalau ada tawaran gaji besar. Tapi secara kompetitif, Eredivisie masih lebih unggul. Yang menarik dari semua ini adalah pengaruhnya ke timnas Indonesia. Calvin Verdonk baru debut belum lama ini, tapi langsung menunjukkan kualitas. Bayangkan kalau dia bisa tetap main di level tinggi dan dalam kondisi fit. Dia bisa jadi bek kiri utama Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan. Kepindahan ke klub yang tepat akan sangat berpengaruh buat performanya di timnas. Jadi, kita sebagai fans tentu berharap dia membuat keputusan terbaik. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal perkembangan karier. Jadi Sobat Garuda, untuk saat ini belum ada yang pasti soal masa depan Calvin Verdonk. FC Utrecht belum mengajukan tawaran dan NEC masih ingin mempertahankannya. Tapi, di usianya yang 28 tahun, Verdonk mungkin akan membuat keputusan besar dalam waktu dekat. Kira-kira menurut kalian, apakah Verdonk sebaiknya tetap di NEC atau pindah ke klub yang lebih besar? Kalau ada tawaran dari Liga Jepang atau Timur Tengah, apakah itu keputusan yang tepat untuk dia? Dan bagaimana menurut kalian pengaruh Verdonk terhadap kekuatan timnas Indonesia ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus menghadirkan kabar terbaru dari para pahlawan Garuda kita di luar negeri. Tiba-tiba Presiden Prabowo telepon ke Presiden Korea Selatan. Beliau mengucapkan selamat pada Presiden Korea Selatan. Dan yang paling penting, beliau meminta Presiden Korea untuk membujuk Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia lagi. Apakah Shin Tae-yong mau balik ke timnas? Wah, serius nih? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Senin malam, 24 Juni 2025, ada percakapan penting yang terjadi di balik layar, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh dua negara besar, Indonesia dan Korea Selatan. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menerima telepon langsung dari Presiden Korea Selatan yang baru saja dilantik, Lee Jae-myung. Buat kalian yang belum tahu, Lee Jae-myung ini adalah tokoh besar di Korea Selatan dan baru dilantik sebagai presiden pada tanggal 4 Juni 2025. Hanya sehari setelah menang dalam pemilu tanggal 3 Juni. Gila ya, langsung kerja cepat. Nah, dalam percakapan via telepon itu, suasananya hangat banget.
Presiden Lee mengucapkan terima kasih atas surat ucapan selamat dari Prabowo. Nggak cuman itu, beliau juga menyampaikan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Wah, ini bukan sekadar kunjungan biasa loh. Dari sumber resmi, kita tahu bahwa hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan itu semakin erat tiap tahunnya. Dalam bidang perdagangan, teknologi, investasi, bahkan militer, kedua negara punya kerjasama yang sangat kuat. Nah, dalam percakapan itu, Prabowo dan Lee juga ngobrolin soal situasi global. Keduanya sepakat bahwa di tengah ketidakpastian dunia, dari perang dagang sampai perubahan iklim, kemitraan Indonesia-Korea harus makin kuat. Tapi yang bikin kita lebih semangat lagi adalah, di tengah pembicaraan kenegaraan yang serius, Presiden Prabowo menyisipkan satu permintaan spesial kepada Presiden Lee. Apa itu? Beliau memohon secara pribadi kepada Presiden Korea agar bisa membujuk Shin Tae-yong untuk kembali melatih timnas Indonesia. Kenapa? Karena saat ini, performa timnas Indonesia di bawah pelatih baru Patrick Kluivert dianggap kurang memuaskan. Hasil pertandingan terakhir pun mengecewakan banyak fans sepak bola tanah air. Prabowo yang dikenal punya semangat tinggi untuk membangun olahraga Indonesia, terutama sepak bola, tampaknya ingin mengembalikan semangat dan kejayaan timnas dengan cara yang out of the box, langsung lewat jalur diplomatik. Wah, kalau beneran Shin Tae-yong dibawa langsung oleh Presiden Korea saat kunjungan kenegaraan nanti, bisa pecah stadion GBK bro. Sedikit flashback ya. Shin Tae-yong adalah pelatih asal Korea Selatan yang pernah menangani timnas Indonesia dari tahun 2020. Di bawah tangan dinginnya, Indonesia tampil luar biasa di Piala AFF, SEA Games, dan juga membawa semangat baru dalam regenerasi pemain muda. Dia dikenal tegas, disiplin, tapi juga bisa membangun chemistry yang kuat dengan pemain. Banyak nama besar timnas sekarang, kayak Marcelino Ferdinand atau Pratama Arhan, yang bersinar berkat STY. Wajar kalau fans berharap dia balik. Apalagi sekarang performa timnas agak menurun. Jadi kalau STY benar-benar balik, bukan cuma strategi yang berubah, tapi juga mentalitas seluruh tim. Sampai saat ini, belum ada tanggal pasti soal kunjungan Presiden Lee Jae-myung ke Indonesia. Tapi dari percakapan itu, kelihatan banget kalau kunjungan ini jadi prioritas utama, bukan cuma formalitas biasa. Dan kemungkinan besar, Shin Tae-yong akan ikut rombongan resmi. Bisa jadi nanti ada pengumuman resmi dari PSSI atau bahkan dari Istana Negara. Kalau itu terjadi, ini bakal jadi momen sejarah. Diplomasi olahraga yang benar-benar konkret. Teman-teman, kejadian ini menunjukkan bahwa olahraga dan politik bisa saling mendukung asal tujuannya jelas, untuk kepentingan rakyat. Bayangin aja, seorang presiden negara besar rela menyisipkan harapan soal pelatih timnas dalam percakapan diplomatik. Ini luar biasa. Dan tentu saja, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus terus mendukung, bukan cuma dengan nonton, tapi juga dengan menghargai proses, memberi kritik yang membangun, dan terus menjaga semangat persatuan. Nah, sekarang giliran kalian yang bersuara. Kalau Shin Tae-yong balik ke timnas Indonesia, menurut kalian, apakah bisa langsung mengangkat performa tim? Siapa pelatih impian kalian selain Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia? Dan kalian lebih pilih timnas yang penuh bintang tapi nggak kompak atau tim muda dengan kerja sama solid kayak di era STW? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi santai bareng-bareng. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan pastinya subscribe ya, biar nggak ketinggalan kabar menarik tentang timnas Indonesia lainnya.
Wow, Timnas Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan langsung disambut penuh optimisme oleh Menpora kita, Dito Aryo Tejo. Gak cuma sejarah baru buat sepak bola kita, ini juga sinyal bahwa mimpi Indonesia main di Piala Dunia itu nyata. Yuk, duduk santai, siapkan camilan favorit kalian, karena kita akan bahas ini dengan cara yang seru dan pastinya penuh semangat kebangsaan. Dan tonton hingga selesai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, Timnas kita akhirnya berhasil menembus babak keempat atau round 4 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gak main-main, ini adalah fase tertinggi yang pernah dicapai Timnas Indonesia dalam perjalanan menuju panggung sepak bola dunia. Biasanya kita mentok di babak kedua, tapi sekarang kita udah ada di level elit Asia. Dan yang lebih bikin bangga lagi, Menpora kita, Dito Aryo Tejo, langsung angkat bicara dan menyebut pencapaian ini sebagai sebuah langkah besar dan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Wah, merinding nggak tuh dengarnya? Nah, buat kalian yang bertanya, siapa aja lawan Indonesia nanti di round 4? Jawabannya, Neraka Mini. Melansir dari AFC, negara-negara yang juga lolos ke round 4 adalah Irak, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman. Dan tentu saja kita, Indonesia. 6 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim. Lalu, gimana formatnya? Juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up grup akan saling bertemu untuk memperebutkan 1 tiket babak playoff. Di babak playoff nanti, wakil Asia akan menghadapi wakil dari Amerika Latin alias CONMEBOL. Jadi bisa aja ketemu tim kayak Kolombia, Uruguay, atau bahkan Chile. Yang menarik, round 4 ini akan digelar di 2 negara yang ditunjuk sebagai tuan rumah, yaitu Arab Saudi dan Qatar. Kenapa ini penting? Karena kondisi iklim di sana sangat panas dan kering, beda banget dengan Indonesia. Maka dari itu, federasi kita merencanakan hal yang cerdas. Sebelum tampil di round 4, Timnas Indonesia akan menggelar FIFA Matchday pada bulan September 2025. Beberapa calon lawan uji tanding yang muncul adalah Lebanon, Iran, Yordania, bahkan Malaysia. Ada juga rumor bahwa laga FIFA Matchday ini akan digelar di wilayah Timur Tengah, supaya para pemain bisa beradaptasi dengan cuaca dan kondisi lapangan di sana. Strategi yang jitu banget. Dalam wawancara terbaru, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa pencapaian ini adalah langkah besar. Jadi mari rakyat Indonesia bersama kita dukung Timnas untuk babak keempat. Semoga hasilnya baik. Bukan cuma sekadar ucapan loh, pemerintah lewat Kemenpora siap memberikan dukungan penuh baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun psikologis. Bahkan Menpora menyebut bahwa semua atlet Indonesia yang sedang berjuang di kancah internasional akan terus dikawal dan didukung oleh negara. Ini sinyal bagus bahwa sepak bola tidak lagi jalan sendiri, tapi sudah jadi bagian dari strategi besar olahraga nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026? Realistisnya, ini tantangan besar. Lawan kita punya kualitas dan pengalaman yang lebih matang. Tapi, dengan semangat muda yang dibawa pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, ditambah taktik yang tepat dari pelatih. Dan kalau rumor benar bahwa Shin Tae-yong bakal balik lagi, maka mimpi itu nggak lagi cuman angan-angan. Kita bisa bersaing. Sobat Garuda, perjuangan ini bukan cuma tanggung jawab pemain dan pelatih, tapi juga kita semua, supporter, penonton, warga negara. Dukung Timnas dengan doa dan semangat. Jangan hujat saat kalah, tapi kritik dengan membangun. Jangan cuma aktif saat menang, tapi tetap hadir saat jatuh. Seperti kata Menpora, kita dukung penuh. Semoga hasilnya memuaskan dan membawa kebanggaan. Nah, sekarang giliran kalian. Yuk jawab di kolom komentar. Apakah kalian optimis Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026?
Kenapa? Indonesia masuk babak playoff dan harus lawan negara dari Amerika Latin. Siapa lawan yang paling realistis untuk kita taklukkan? Komentar terbaik akan kita bahas di video selanjutnya, jadi jangan malu buat berbagi pendapat ya. Kalau kalian bangga dengan Timnas Indonesia dan ingin terus update info terbaru seputar sepak bola tanah air, jangan lupa like video ini, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya.